Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas turnamen pramusim kok gini. Sebenarnya kami juga kecewa soal ini. Nah, bagaimana ceritanya? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, selepas turnamen pramusim kemarin Piala Menpora, kita cukup mengapresiasi dengan jalannya liga secara baik. Tidak ada nobar-nobar di mana-mana ya, paling ada beberapa sih, cuman dikit, gak sampai keliput ke up media sampai sebesar-besar ini. Nah, dengan adanya final kemarin itu Persija dan Persib Bandung ditemukan, padahal mereka kan juga tahu mereka itu rival besar. Mereka itu bukan hanya rivalitas kecil, tetapi ini rivalitas yang sangat besar menurut pandanganku. Ditemukan di partai final ini, wah. Dan saya itu bukan masalah finalnya sih, saya lebih kecewa ke di oknum-oknum supporternya sendiri. Nah, ini menurut pandanganku juga, wah, kok bisa seperti ini, nanti berdampak panjang gitu loh. Maksudnya kita itu pengen lihat liga itu mulai lagi, kita itu pengen lihat ada penontonnya lagi, ada ya liga seperti ingin dimulai seperti halnya biasa. Jika seperti ini ya liga nggak akan dapat izin terus. Nah, seperti itu ya, ini mungkin tetap masih dapat izin dikarenakan memang saya tuh tahu ada salah satu tokoh penting dimasuk ke dalam sepak bola. Nah, tetapi jika ada pencorengan seperti ini ya, ini nanti juga akan berdampak kepada liga sendiri. Agak mengkhawatirkan kita sendiri. Bahkan sebelumnya ini kita sudah mendengar apakah liga ini akan mulai lah, itu akan dimulai dengan adanya penonton. Itu juga sudah melegakan kami, walaupun cuma beberapa persen, tetapi liga akan dimulai dengan penonton. Itu sudah cukup melegakan bagi kami sebenarnya, bagi para seluruh supporter Indonesia mungkin ya, bukan cuma supporter yang menurut pandanganku yang besar saja. Ini seluruh supporter Indonesia. Ini menurut pandanganmu gimana, Cok, dengan kejadian kemarin ini? Ya, kita kecewa berat ya. Ya mungkin bagi Jackmania dengan mengalahkan rivalnya Persib di partai final, walaupun ini turnamen pramusim, ini mungkin sangat hebat lah. Mungkin dalam arti lega Jackmania bisa mengalahkan rivalnya, dan mereka juga berpesta pura di Jakarta. Tapi ya kita juga ya mungkin kalau saya di tempatmu mungkin saya juga seneng, tapi ya dengan melihat situasi seperti ini kan ya, apalagi liga sedang mengkhawatirkan ya, kelanjutan liga ya, gimana ya? Ya, perlu saya tambahkan lagi, DPP Jackmania sendiri sudah mengatakan di lingkup wilayah DPP itu tidak memberikan arahan untuk konvoi seperti itu atau pesta pura seperti itu. Bahkan polisi yang akan mengusut tuntas kasus ini, itu pihak DPP itu sudah menyatakan kalau ada kami yang ikut dari konvoi tersebut silakan ditangkap gitu. Pihak DPP-nya sendiri sudah bilang seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali untuk berjalannya liga ke depan. Ya, saya harapkan itu tidak diulangi lagi lah kejadian seperti ini. Saya tahu posisi kalian itu bangga, ibarat kalian itu ya menang dengan rival, menang dengan ya posisi kalian itu juara, saya tahu. Tapi kan dengan kondisi adanya seperti ini, memang media itu lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan orang-orang Indonesia dan lain-lain lah. Ibaratkan itu kalian itu berkerumun sedikit aja langsung viral dimanapun. Bukan hanya di lingkup sepak bola, tetapi ini di luar sepak bola juga viralkan itu loh. Maksudnya di grup-grup lainnya itu diviralkan. Nah, akun-akun dan lainnya itu bahkan memviralkan ini. Nah, itu sangat disayangkan menurut pandanganku. Kalau Persib Bandung, Cuk, ini bagaimana tanggapanmu soal yang kemarin itu kekecewaan? Ya mungkin kecewa boleh, tetapi kok seperti ini gitu loh. Itu kan juga asetnya Persib Bandung sendiri sih. Ya mungkin kalau saya di posisi Bobotoh, ya saya sangat kecewa sekali ya melihat tim kebanggaannya itu bisa kalah dengan rivalnya Persija. Kecewa berat. Tapi yang kita sayangkan itu sampai anarkis, bahkan sweeping plat B. Itu kan warga ya, kasihan. Mereka juga belum tentu supporter Persija. Mereka mungkin ya para pengusaha atau para wisatawan dari Jakarta ke Bandung, ya mereka bukan supporter. Terus kejadian pelemparan flare di Geraha Persib. Nah, Persib itu kan
membuat Graha itu untuk bisnis, bahkan untuk menghidupi Persib sendiri, untuk membeli pemain dan operasional. Lah kalau dirusak seperti ini kan ya kasihan manajemen Persib kan, udah mati-matian membangun Persib, udah mati-matian modal, akhirnya dirusak. Wah, miris ya. Kita lihat, tengok dari kacamata kita sendiri ya. Kalau ini itu soal Persib kan, ini tuh yang bermain tuh di lapangan itu pelatih, pemain. Nah, ketika pelatih dan pemain itu kalah, ya kita tidak sepantasnya menyalahkan manajemen sebenarnya ini. Kalau ini di luar konteks jauh manajemen sudah berusaha, Persib bahkan sampai final. Tinggal satu langkah lagi itu masuk babak final. Ini memang ada kurangnya apa? Itu pasti ya dari yang di lapangan, ada di lapangan sebenarnya, ataupun dari apa ya gimana, atau intervensi atau mana. Itu yang salah itu cuman ya paling pelatih dan pemain kalau menurut kacamata saya sih. Nah, bisa kalian tanyakan kenapa pelatih ini seperti ini. Nah, setelah berjalannya pertandingan itu bisa kalian tanyakan. Nah, bisa kalian ya ibaratkan itu diskusikan dengan pelatih ataupun dengan pemain. Kenapa kalian itu bisa kalah? Nah, jangan ibaratkan itu yang tidak tahu apa-apa itu malah terjadi ya seperti itulah. Saya mungkin kemarin tuh respect kepada supporter Persik Kediri ketika dia itu mempertanyakan ke pelatihnya, ini gimana kok bisa kalah lah. Yang ditanyakan tuh, yang disalahkan itu tepat gitu loh, maksudnya itu yang latih ya. Saya harapkan supporter yang lain di Indonesia itu tepat apa itu, kalau ketika kalian itu menyalahkan itu tepat sasaran itu loh, maksudnya ya pada tempatnya gitulah. Nah, kalau menuntut prestasi mungkin ke manajemen bisa oke. Tapi kalau menuntut menang ataupun menang kalah itu ya bisa jadi ke pelatih dan pemain. Ya ini problema ya. Ketika tim kalah itu banyak mengkambing hitamkan sesuatu yang tidak di luar konteks sepak bola ya. Ketika kalah dengan rival yang jadi sasaran warga. Plat nomor itu kan nggak ada sangkut pautnya. Yang disalahkan kadang malah merusak fasilitas-fasilitas publik atau fasilitas klub sendiri. Itu kan nggak ada, fasilitas itu nggak ngaruh John, nggak apa ya, nggak hidup lah. Yang salah itu kan yang lakoni atau yang main di pertandingan lah. Kenapa kok disalahkan yang hal-hal di luar konteks ini loh, masalah SDM kita. Ya, ketika kita itu menyalahkan manajemen ataupun ya manajer di dalam perorangan, sosok perorangan, itu berarti kita tahu alasannya. Apakah perorangan itu menitipkan pemain ataupun biasanya itu intervensi pemain. Nah, seperti itu kita bisa menyalahkan perorangan manajemen. Perorangan loh, person loh ini berarti kalian sudah tahu menelisik detail soal person tersebut. Nah, ketika kita itu berarti kita bisa menyalahkan, misal dulu itu ada BJS itu menyalahkan siapa, Pak Fatih, ibaratkan seperti itu, Pak Sukerno, nah dan lain-lain, ibaratkan seperti itu. Berarti memang mereka itu sudah menelisik detail soal person tersebut gitu loh. Kesalahannya sudah bisa dibeberkan. Ini. Ya. Ketika Graha ataupun kantor ataupun dan lain-lain itu ketika apa itu dirusak, itu ya tidak tahu menahu soal tersebut gitu loh. Saya sih masih yakin itu hanya oknum-oknum tertentu, tetapi ya saya harapkan tidak terjadi lagi seperti inilah. Saya harapkan oknum-oknum itu bisa juga melihat konten kita, bisa teredukasi juga. Nah, mungkin tujuan konten kita cuma mengedukasi itu sih, agar ya gimana ya kita bisa menikmati sepak bola bersama. Liga itu berjalan sudah seperti selayaknya sepak bola. Di luar negeri sudah banyak full penonton, bahkan ya apa kalian nggak ingin seperti itu lagi, masuk ke stadion. Cina kemarin pembukaan Guangzhou itu full penonton. Nah, itu sudah wah, badannya kita juga pengen seperti itu lagi tuh, kembali ke masa dulu. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.